Mirsa, deklarasi nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto berbutut panjang dan menjadi polemik di dunia politik tanah air. Ribuan warganet bahkan meluapkan amarah terkait deklarasi tersebut. Koalisi Indonesia Maju resmi meminang Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun keputusan tersebut justru menyulut amarah netizen. Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah, Presiden Joko Widodo, untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Pada unggahan terakhir Gibran di media sosial, warganet menyindir Gibran seingin-inginnya SBY ingin anaknya nyapres, enggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun @amrosiaheartid. Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres. Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas, integritas, dan profesionalisme kepemimpinan Gibran. Ya, sebelumnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Pemilu yang menurutnya aneh luar biasa. Saldi Isra menyebut ada hakim konstitusi yang terlalu bernafsu ingin perkara itu cepat diputus. Putusan yang mengabulkan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres atau cawapres, asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah tidak diambil secara bulat. Ada 4 hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahid Udin Adam, dan Suhartoyo. Bahkan, Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan ini karena berubah dalam sekejap. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Ia menyebut seolah ada pihak yang berpacu dengan tahapan pemilu, sehingga perkara ini cepat-cepat diputus. Ya, nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pengumuman itu pun seolah menjadi puncak polemik seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kini sorotan publik terkait menguatnya praktik dinasti politik pun tidak terelakkan. Pertanyaannya, apakah keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam praktik politik ini jadi tanda matinya demokrasi? Kita akan bahas lebih dalam bersama para narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Oke, ada
Baik, kami sudah terhubung bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan pengamat politik PANGI Syarwi Caniago. Kami juga masih menunggu kehadiran Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam. Malam Bang Ferry, Mbak Fani. Baik, saya akan bahas dari kacamata hukum terlebih dahulu kalau begitu. Jadi saya harus ke Mas Ferry. Lagi-lagi ini jadi pertanyaan sendiri bagi akademia dari sektor hukum terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang bahkan berdampak dilaporkannya Ketua MK Anwar Usman dan salah satu majelis hakim atau hakim MK Saldi Isra ke kode etik. Dari kacamata Bang Ferry, apakah memang ada dugaan salah tindak atau pelanggaran dalam SOP-nya sebagai majelis hakim? Ya, pertama kan kalau kita lihat perkara pagi sampai siang ya, perkara nomor 21, 51 dan 55, Hakim Konstitusi itu kan sudah sepakat bahwa hakim-hakim yang terlibat konflik kepentingan tidak ikut memutus. Itu sebabnya Ketua MK tidak ikut memutus, hanya 8 orang. Sebab alasannya Ketua MK memiliki konflik kepentingan dengan keponakannya yang berkaitan langsung dengan perkara ini. Yang kemudian dibantah kurang lebih begitu. Anehnya dalam perkara nomor 90, tiba-tiba Ketua MK ikut menentukan dan mengubah alur perkara sebelumnya, di mana majelis hakim yang menolak 2 orang kemudian menulis concurring opinion atau alasan berbeda. Dissenting opinion. Di sini saja sebenarnya dengan munculnya awalnya sebagai orang yang menolak perkara usia calon wakil presiden atau calon presiden ini, tiba-tiba beralih jurusan, itu sudah janggal sebenarnya. Apalagi ketika Ketua MK kemudian masuk ke wilayah pengambilan keputusan, padahal dia tahu ini berkaitan erat dengan keponakannya. Apalagi yang mengajukan perkara mengaku fans beratnya Mas Gibran, tentu nuansa konflik kepentingannya tinggi. Aneh, di 3 putusan sebelumnya dia tidak terlibat, tapi kemudian terlibat dan mengubah arah. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan ini tidak jelas apa pendapat atau pandangan mayoritas hakimnya. Sebab mayoritas hakim 5 orang hanya sepakat bahwa boleh calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat sebagai elected official atau pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Mereka sepakat hanya dalam hal calon yang dimaksud adalah kepala daerah atau orang yang dipilih yang dimaksud adalah gubernur saja. 5-5-nya sepakat. Tetapi mereka split decision atau berbeda pandangan soal elected official yang lain. Jadi tidak ada pendapat mayoritas yang bulat soal calon di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat menjadi wali kota, bupati, atau DPR, DPD. Mereka hanya bulat di soal gubernur. Jadi kalau dilihat komposisi hakim, 3 sepakat elected official, 2 hanya sepakat soal gubernur, 4 dissenting opinion, gitu ya, pendapat yang berbeda. Jadi tidak ada putusan peradilan mayoritas di dalam perkara 90. Bagaimana mungkin amarnya kemudian menyatakan yang mayoritas adalah seluruh hal yang berkaitan dengan pejabat yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Jadi ini janggal dan terasa aneh. Itu sebabnya kemudian ada pelaporan-pelaporan terkait dengan etika hakim. Ketiga, diungkap oleh Pak Arief Hidayat yang sangat penting adalah perkara ini sudah pernah dicabut, perkara 90 ya, yang
menurut saya sangat penting dicabut, dan lumrahnya di MK perkara yang dicabut tidak bisa disidang kembali, tidak boleh juga didaftar ulang kembali atau dicabut penarikan perkaranya. Oke, jadi banyak Khusus untuk kejanggalan. perkara ini. Banyak kejanggalan dan sangat beralasan menurut Bang Ferry, baik Saldi Isra maupun juga Anwar Usman dilaporkan ke Mahkamah Kode Etik. Nah, yang saya tentu saja agak sedikit subjektif ya ketika bicara soal Saldi Isra. Kenapa kemudian orang yang memperlihatkan adanya kejanggalan itu turut dilaporkan? Apa benar. karena dia mengungkap kejanggalan putusan yang menimbulkan kegaduhan ini, yang membuat orang tahu ada kebobrokan di MK lalu dilaporkan? Tentu ini jadi kejanggalan. Masa orang tidak bisa mengemukakan keanehan yang dia alami sebelum mengambil keputusan dan lahirnya dissenting itu. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan secara terang-benderang bahwa yang melaporkan kan juga kader Gerindra, orang partai yang mendapatkan keuntungan langsung dalam perkara ini. Jadi menurut saya ini mulai pertarungan saling melaporkan untuk membuat bias pokok persoalan substansi yang menjadi masalah sesungguhnya. Jadi publik juga harus berhati-hati memilah-milah mana yang patut dilanjutkan, mana yang tidak patut untuk dilanjutkan. Oke, berarti ada dipanggilnya kedua hakim konstitusi ini juga menimbulkan pertanyaan sendiri, terutama terkait dengan bagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya berdampak panjang sampai melahirkan narasi politik dinasti atau dinasti politik. Saya ke Bang Yusuf Lakaseng yang kebetulan juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Bang Yusuf. Malam, Fani. Baik, dari Partai Perindo sendiri apakah mengkhawatirkan ada upaya melanggengkan dinasti politik saat ini? Dinasti politik seperti terminologi klasik ya, kekuasaan dari bapak langsung diwariskan kepada anak seperti zaman kekaisaran atau zaman kerajaan-kerajaan dulu, mungkin itu tidak terjadi sekarang karena memang tidak bisa. Sekarang kan adalah era demokrasi, semua pemimpin politik itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sekarang ini adalah politik dinasti itu adalah pewarisan kekuasaan langsung kepada keturunannya itu lewat mekanisme demokratis, tapi prosedural demokrasinya hanya tinggal menjadi formalitas belaka. Itu hanya tinggal prosedur saja. Semua sudah diatur, semua sudah di setting, sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kali ini betul-betul mencederai ya demokrasi kita. Makanya menurut saya Pak Jokowi ini yang perlu dilanjutkan dari warisan dia hanya pada pembangunan infrastruktur, kemudian hilirisasi. Selebihnya tidak ada lagi pembangunan hukum jelek, ya, pembangunan politik demokrasi juga sangat jelek. Jadi saya kira memang Pak Jokowi di akhir pemerintahannya yang tinggal setahun lagi meninggalkan satu catatan buruk yang membuat kita pun pendukungnya jadi ilfil gitu loh, jadi merasa kecewa berat kok begini tapi akhirnya. Disebutkan yang bertugas atau yang bertanggung jawab adalah Ketua MK Anwar Usman yang notabene turut serta dalam adanya putusan tersebut. Kalau tidak ada putusan, tidak ada campur tangan dari Ketua MK Anwar Usman yang sekarang saat ini kebetulan Bang Yusuf dilaporkan ke Mahkamah Kode Etik dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ya, peran Anwar Usman ini kenapa dia menjadi aktor utamanya karena ada hubungan famili langsung dengan Gibran sebagai ponakan, Pak Jokowi sebagai abang ipar. Jadi ini memang satu praktek nepotisme ya dari lingkar utama kekuasaan Republik ini yang dipertontonkan dengan telanjang, dan kita menjadi terperangah gitu loh. Kok masih ada ya di zaman modern seperti sekarang ini ada praktek yang coba merekayasa hukum telanjang di depan mata kita untuk kepentingan kekuasaan yang itu sangat tidak rasional. Kenapa tidak rasional menurut saya?
diwariskannya kekuasaan misalnya, dipaksakannya ya, Gibran harus masuk sebagai kontestan pemilu sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, itu jauh dari akal sehat kita, karena itu mengkhianati asas meritokrasi. Gibran ini apa prestasinya, ya? Apa yang membuat kualitasnya unggul dibanding yang lain sehingga harus diutamakan? Kecuali memang Pak Jokowi belum mau meninggalkan gelanggang kekuasaan, masih ingin ikut terlibat dalam proses pemerintahan di masa-masa yang akan datang, karena kecurigaan itu ada hubungannya karena sebelumnya sudah dicoba dengan 3 periode, tidak bisa, ditolak dengan tegas oleh PDIP. Kemudian perpanjangan masa jabatan juga kehilangan legitimasinya. Tapi kalau kita bicara mengenai turun-temurunnya orang-orang yang berkiprah dalam kancah politik, ini bukan kali pertama. Ya, kalau misalnya kita lihat sejarahnya seperti apa, ada bapak yang masuk dalam kancah atau gelanggang politik, anaknya juga ikut atau mengikuti jejaknya. Terus kemudian keluarganya juga mengikuti jejaknya. Kita lihat di berbagai macam daerah praktik seperti ini cukup common untuk dilakukan, Bang Yusuf. Ini kenapa menjadi ribut kemudian? Pertama adalah level kekuasaannya tidak main-main, Fani. Levelnya adalah wakil presiden, orang nomor 2 di Republik ini. Kalau ada apa-apa terjadi pada presiden, dia yang akan menggantikan sebagai presiden. Yang kedua adalah ini yang masuk ini, yang dibuatkan jalan tol dengan menabrak hukum ini adalah anak langsung dari presiden yang sedang berkuasa. Yang Bang Yusuf? Oke, baik. Sinyal masih akan kita cek terlebih lanjut untuk sambungan Zoom kita bersama dengan Yusuf Lakaseng. Sementara itu saya beralih ke Mas Pangi Syarwi Caniago. Kita lagi-lagi gali dari narasi atau statement, kita sebut frase dinasti politik, itu politik dinasti. What the worst can happen to country gitu, kepada negara ketika politik dinasti tersebut tumbuh subur. Mas Pangi, kalau dari kacamata politik. Iya, dalam kasus ini tumbuh suburnya dinasti politik itu tergantung kepada legasi yang ada. Nah, sepanjang legasinya tidak mengatur dan tidak ada pembatasan, ini yang membuat kita kadang-kadang agak capek bicara dinasti politik ini. Padahal dulu MK itu pernah membuat aturan kalau misalnya bupati, maka dia harus jeda 5 tahun, baru anaknya, istrinya, atau keluarganya, keluarga inti garis ke atas, garis ke bawah, dan seterusnya itu nggak bisa mencalonkan diri. Nah, itu pun akhirnya di GR ke MK, mungkin Bang Ferry juga tahu itu, tapi akhirnya itu juga hilang pasal itu. Nah, di saat memang ada model-model dinasti Jeffrey Winter itu kan sudah menyebutkan bahwa memang ada model-model kecenderungan tren demokrasi dinasti modern gitu. Dengan cara memang ada potensi untuk melakukan abuse of power yang sedang berkuasa. Seperti di kasus Filipina misalnya, ketika anaknya sekarang yang kemarin menjadi presiden, kita tahu Duterte, kemudian Duterte juga punya anak dan sekarang menjadi wakil presiden. Mungkin itu juga yang menginspirasi Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu. Sehingga memang apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, bahwa ada kecenderungan gimmick politik seolah demokratis, tetapi sebenarnya kecenderungan tidak dinamakan dengan dinasti yang modern. Dinasti modern itu adalah memberikan ruang atau pintu tol bebas hambatan. Kalau orang untuk menjadi politisi, menjadi presiden, gubernur itu ibaratnya jalan kampung, banyak hambatannya, ada kucingnya, ada kambing, ada anjing, ada pertigaannya, kemudian ada orang pesta di tengah jalan. Jadi jalannya begitu rumit, complicated gitu perjuangannya, karena nggak ada jalan tolnya, nggak instan, tidak ada jalan bebas hambatan. Nah, untuk khusus politisi atau pejabat atau sekelas anak presiden, tentu akan diberikan jalan yang begitu tanpa bebas hambatan, hampir tidak ada kendala. Di partai politik juga mulus, di MK-nya sudah dianggap terkesan sudah dicurangi dari awal gitu. Nah, tapi ini pernah kemudian terjadi nggak sebelumnya, Mas Pangi? Sorry saya potong. Ini pernah terjadi nggak sebelumnya? Presiden kan pernah turun-temurun juga ada, dan anak-anaknya pun juga kita kenal masuk ke gelanggang politik Indonesia. Nah, dalam politik elektoral, baik popular vote sama electoral college atau
saya lihat dalam pemilu Indonesia sepanjang kita punya presiden, baik Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, kemudian ada Gus Dur, kemudian SBY, sepanjang yang saya tahu, nanti boleh dikoreksi, sepanjang mereka masih berkuasa, menjadi the ruling party, masih punya jabatan, itu kecenderungan saya tampil tidak pernah meng-capture, men-zoom out seperti kasus yang ada sepanjang kita punya presiden. Yang beliau presiden, anaknya presiden yang akan bertarung. Dan bapaknya presiden, bayangkan Mbak Fani ya, yang jadi persoalan bukan dinasti politiknya. Yang jadi persoalan bagi saya adalah gelanggang politik ini nggak fair pemilunya, karena yang maju anak presiden, dan per tanggal 14 Februari itu presidennya masih Jokowi, dan presiden itu tidak cuti loh. Berbeda dengan presiden, kan ada juga pernyataan mengatakan waktu periode kedua kenapa Anda nggak curiga? Presiden juga incumbent, juga punya potensi melakukan abuse of power, ada potensi penyelenggara pemilunya partisan, fitur-fitur demokrasinya partisan, kemudian penegak hukumnya partisan karena incumbent sedang berkuasa. Tetapi waktu itu kan presiden juga cuti. Kalau ini enggak, presidennya masih punya kendali penuh, mengendalikan semuanya, dan beliau tetap menjadi presiden pada hari pemilihan itu. Walaupun itu lembaga yudikatif sekalipun, Mas Panggi, lembaga yudikatif sekelas Mahkamah Konstitusi yang kita juga tahu selama ini citranya dipertaruhkan, masa berani, masa mau akhirnya citranya dinodai hanya untuk ya lagi-lagi citra atau presiden yang pasti jelek di mata masyarakat. Ya, Presiden Jokowi itu kan sudah mengukur Mbak Fani. Beliau meyakini dia punya mazhab baru, dia punya iman politik baru dalam konteks begini. Kalau orang demo, dia meyakini demo itu nggak putus lebih dari 1 minggu. Kemudian kalau orang berdiskusi hanya di TV, di podcast atau di media-media, menurut dia diskusi itu hanya 2 bulan, 1 bulan pun selesai. Itu prediksi beliau bahwa reaksi rakyat itu tidak akan ada hukuman. Nah, bertambah kepercayaan dirinya Mbak Fani, level confidence-nya naik lagi ketika beliau mengatakan, coba lihat statement presiden itu diksi perasanya. Ketika ditanya, Bapak maju nggak nanti Gibran? Itu dibatasi oleh konstitusi dan anak saya belum berpengalaman. Ditanya lagi, Gibran maju Pak atau tidak? Ya itu yang ngurus partai politik. Partai politik, tanya aja ke partai politik. Nah, kemudian ditanya lagi, Bapak gimana Gibran? Itu serahkan ke rakyat itu. Nah, terus saya tanya lagi, ya tugas saya sebagai ayah adalah untuk mendoakan dan merestui. Jadi betapa inkonsistensi dalam sikap perbuatan presiden memang agak sulit untuk ketemu. Mulai dari anaknya, kan anak saya nggak cukup umur, tidak memenuhi, konstitusi tidak mengizinkan, terbatas, tidak punya pengalaman. Itu kan gugur Mbak, seiring berjalannya waktu. Nah, yang kita kontekskan ketika misalnya Gibran maju di wali kota Solo, itu kan juga dinasti politik sebetulnya. Nah, jawaban beliau serahkan ke rakyat, atau ternyata rakyat milih gitu. Nah, di situ percaya diri beliau tinggi sekali. Jadi ini menurut dia isu elit, bukan isu yang akan membuat dia kalah gitu. Nah, ditambah lagi ketika Bobi maju di kota Medan misalnya, itu kan konflik kepentingan juga sebetulnya. Dan kalaupun misalnya Gibran maju dalam Pilpres 2024 ini juga at the end of the day, di akhir hari kan keputusan di tangan rakyat, Mas Panggi ya? Apakah ya, memang kita sebagai masyarakat? Itu jurus, itu yang saya katakan Mbak Fani, ini jurus dinasti model desain modern. Kan yang dipilih juga rakyat, serahkan kepada rakyat. Kalau toh rakyat menghendaki, kalau enggak ya tinggal enggak dipilih, kan begitu caranya. Tetapi itu cara mengecoh sebetulnya, mengecoh dalam konteks seolah-olah bahwa potensi yang dia lakukan tadi, potensi penyalahgunaan kekuasaan, kemudian potensi merongrong kita adalah penurunan demokrasi atau kualitas demokrasi, itu tidak bisa dibenarkan sebetulnya. Nah, konteks itu serahkan kepada rakyat, biar rakyat yang menentukan. Ini kan bukan seperti kerajaan kan begitu biasanya. Kalau kerajaan kan putra mahkota, nggak punya kompetensi, nggak punya kapasitas. Tapi yang jelas bukan demokrasi ya. Automatically dia langsung menjadi putra mahkota, langsung menjadi presiden atau raja kan begitu. Baik. Tetapi potensi abuse of power atau merongrong wibawa kehormatan presiden, atau orang tidak mengatakan bahwa ini pemilu sudah dari awal tidak jujur, tidak fair, itu nggak bisa disalahkan juga Mbak gitu. Karena MK-nya saja desainnya, rancangannya itu udah curang bagi publik gitu. Nah, jangan lupa terakhir Mbak Penny,
Jangan lupa reaksi rakyat. Nah, kalau Pak Jokowi mengatakan tadi ini isu elit dan toh ternyata anak saya juga selama ini dipilih rakyat, jangan lupa reaksi rakyat itu, isu itu ibarat buah pasir. Dia reaksi itu nanti akan terbukti. Silakan katanya Pak Jokowi melakukan itu, mereka nggak akan beri sanksi, mereka tidak akan demo berjilid-jilid, mereka tidak akan ribut di media-media atau mereka hanya diam hening. Tapi silent majority, reaksi rakyat yang ada dalam hati itu bicara sentimen dan itu bicara tentang bagaimana mereka memberikan hukuman, itu nanti akan membuat presiden terkejut gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Silakan minyak goreng datang, bantuan datang, penetrasi aparat di mana-mana. Tapi di bilik suara itu kembali kepada rakyat yang milih. Oke, Nah persoalannya baik, setuju. apakah rakyat kita sudah percaya bahwa ini berbahaya untuk demokrasi kita. Nah itu yang jadi problem. Baik, Rakyat kita menganggap ini biasa saja, itu problem juga. Oke, bicara mengenai trust dari rakyat ya lagi-lagi ini bisa kelihatan dari hasil pemilu 2024. Nah, bagaimana motor penggerak dari pemilu 2024 ini bisa menciptakan situasi yang kondusif sesuai dengan janji di awal? Itu pertanyaan saya alamat kepada Bang Yusuf. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Yusuf. Bang Ferry dan juga Mas Pangi, kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindopra masih akan segera kembali sesaat lagi.